Halo, apa kabar semuanya? Saya doakan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam perlindungannya. Kali ini kita akan nge-review earphones dari Realme, yaitu Realme Buds Wireless. Earphones ini juga diinfokan bekerja sama dengan salah satu DJ kelas dunia, yaitu Alan Walker dalam melakukan tuning audionya. Lantas, apakah suara yang dihasilkan akan membuat kuping saya jedak-jeduk? Untuk itu, saksikan video ini sampai habis ya, hanya di VGadget Review. Sebelum kita masuk ke bagian unboxing, jika kalian rasa video dan channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan untuk mendapatkan update terkini mengenai video-video yang VGadget Review tayangkan. Nah, sekarang kita lihat pada bagian kotaknya terlebih dahulu. Pada bagian kotaknya sendiri tertulis spesifikasi utama yang menjadi keunggulan earphones ini, yaitu magnetic control, 11,2 mm bass boost driver, 12 jam playback, flexible neckband, Bluetooth 5.0, dan yang terakhir sweat proof dengan tingkat rating IPX4. Selain itu, pada bagian ini juga terdapat berbagai macam informasi, di antaranya mengenai nomor model perangkat, customer care, tempat produksi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang langsung lanjut aja, kita unboxing Realme Buds Wireless-nya. Yuk! Di bagian ini kita akan melihat apa saja isi dari dalam paket penjualan yang ditawarkan Realme Buds Wireless. Yang pertama, di dalam kotaknya terdapat kotak kecil lagi yang sepertinya berisi kelengkapan bawaan. Dan yang terakhir, tentu saja ada unit Realme Buds Wireless-nya. Dan nampaknya isinya hanya itu saja, dan sekarang kita akan lihat isi dari dalam box kecil tadi dan mulai ngebahas isi dari paket penjualannya. Yang pertama, isi dari dalam box kecil ini adalah ear tips tambahan. Selanjutnya, ada kabel charger dan masih bertipe micro USB. Kemudian ada buku petunjuk penggunaan. Dan sepertinya ini saja isi dari dalam box kecil tadi. Kita lanjut ngebahas perbagiannya masing-masing. Seperti biasa, jangan lupa untuk membaca buku panduan manual terlebih dahulu sebelum kalian mulai menggunakan earphones ini, agar nantinya kalian tidak kebingungan. Di dalam buku panduan manualnya berisi informasi tentang kelengkapan yang didapat, spesifikasi, cara memilih ear tips yang pas, cara mematikan dan menghidupkan, informasi terkait charging, cara penggunaan control button, cara menghubungkan perangkat, dan informasi terkait warranty dan beberapa catatan yang diberikan oleh Realme sebelum mulai menggunakan. Kemudian, ear tips yang didapatkan di sini berukuran large dan small, dan ukuran medium sudah dipasangkan di unit earphones-nya. Dan seperti saya sebutkan sebelumnya, di sini juga ada kabel charging bertipe micro USB. Dan sekarang kita akan melihat lebih dekat tentang unit Realme Buds Wireless-nya. Yuk! Ini dia nih, unit Realme Buds Wireless. Pada saat saya memegang pertama kali, yang saya rasakan build quality-nya cukup bagus. Pada bagian kanannya terdapat 3 control button yang memiliki fungsi berbeda-beda. Tentunya kalian dapat membacanya di buku panduan manual. Kemudian di bagian belakangnya terdapat port untuk charging tanpa penutup apa-apa. Menariknya, bahan di sekitar control button-nya terbuat dari bahan metal dengan dipadukan dengan bahan karet pada bagian neckband-nya. Kemudian pada bagian housing-nya terbuat dari bahan plastik. Ada logo Realme-nya juga di sini dan kekuatan magnetnya cukup kuat menurut saya. Oh ya, earphones ini tidak memiliki tombol on off. Jadi jika tidak digunakan maka akan otomatis mati dalam waktu 5 menit. Atau kalian bisa menggabungkan housingnya untuk mematikannya. Kemudian bagian kabel yang menghubungkan neckband dan housing terbuat dari bahan karet dan memiliki ulir yang sangat tipis. Dan sekarang kita akan lanjut ngebahas soal audio. Apa benar earphones ini memiliki kemampuan bass yang sangat baik? Yuk kita coba tes dengan beberapa genre musik. Pertama-tama kita akan tes earphones ini di genre musik rock terlebih dahulu. Dan karena earphones ini menonjolkan sektor bassnya, maka tentu saja VGadget Review akan lebih banyak mengulas dari sektor bassnya pula.
Di sini saya sempat mencoba beberapa musik rock dari yang single pedal hingga yang menggunakan double pedal. Lantas, earphones ini menurut saya pribadi masih lemah di sektor double pedalnya. Gebukan-gebukan dari pedal bass kurang dapat diartikulasikan dengan cukup baik oleh Realme Buds Wireless ini, sehingga suara double pedal yang rapat masih sangat sulit untuk dijangkau oleh Realme Buds Wireless. Di bagian single pedalnya sendiri, saya rasa cukup walau belum cukup memuaskan. Dan secara keseluruhan, earphones ini menurut kuping saya masuk ke dalam kategori flat, yang artinya dari semua frekuensi yang ada, baik itu bass, vokal, hingga treble berada pada posisi yang seimbang. Namun, suara yang dihasilkan pada genre rock ini termasuk clean, mulai dari suara distorsi gitar dan kawan-kawannya. Jadi, tidak ada satu instrumen pun yang menurut saya bersuara cempreng, sehingga masih cukup nyaman untuk digunakan. Kemudian, untuk digunakan pada musik di genre EDM, suara bass yang dihasilkan belum cukup punchy seperti yang saya inginkan. Jika dilihat dari slogannya yang bertajuk Real Bass Unwired, saya rasa ini masih sangat jauh. Karena jujur, saya berharap banyak ketika suatu earphones menjual earphones-nya dengan slogan bass yang ditonjolkan. Akan tetapi, seperti genre sebelumnya, karakter suaranya masih bertipe flat dan clean. Walau dari sektor bass ada peningkatan sedikit lebih maju di genre EDM ini. Tapi, masih belum cukup punchy menurut saya. Selain itu, di sektor deep atau kedalaman bassnya sudah cukup baik dan cukup terkontrol dengan baik pula. Nah, sekarang kita lanjut di genre pop. Dan nampaknya genre ini lebih sesuai ternyata dengan karakter suara dari Realme Buds Wireless yang menurut kuping saya tadi nggak flat. Di genre pop ini terdengar Realme Buds Wireless bisa dengan sangat nyaman dalam memainkan semua instrumen yang ada. Karena komposisi frekuensinya yang seimbang dan justru malah membuatnya sangat musikal di genre ini. Lantunan-lantunan instrumen yang ada pada genre pop ini sangat-sangat bisa sekali untuk dinikmati. Agak berbeda dengan kedua genre sebelumnya yang menurut saya biasa saja. Namun, di genre pop malah karakter suara dari Realme Buds Wireless menjadi sangat oke. Pada genre jazz, Realme Buds Wireless juga lebih asik daripada kedua genre sebelumnya. Di genre jazz ini hampir sama dengan genre pop. Realme Buds Wireless dapat mengartikulasikan instrumen-instrumen yang ada dengan sangat baik, baik itu suara simbal, saksofon, piano, gitar bass, hingga vokal. Semuanya terdengar jelas sekali di kuping, dan tentunya membuat earphones ini sangat musikal. Suara simbal terdengar dengan jelas, begitu pula dengan suara gitar bassnya. Masih dapat saya dengarkan dengan sangat baik. Seperti saya bilang sebelumnya, earphones ini memiliki kemampuan yang baik soal kedalaman bass dan juga dalam hal kontrol bassnya. Sehingga detail-detail di bagian bawah masih terdengar dengan jelas. Dan tentu saja, membuat earphones ini juga cocok untuk mendengarkan musik di genre jazz yang santai ini. Dan yang terakhir adalah genre akustik. Dan tentunya sudah tidak perlu ditanya lagi, Realme Buds Wireless cocok juga untuk menikmati musik di genre ini. Karena genre akustik tidak menggunakan instrumen yang banyak sehingga Realme Buds Wireless tidak perlu susah-susah untuk membuatnya dapat dinikmati oleh kuping. Suara vokal yang bercampur dengan berbagai instrumen seperti gitar akustik, kazoo, simbal, dan bass membuatnya sangat musikal. Semuanya bercampur dengan sangat pas sehingga tidak ada yang berlebihan dan menonjol. Oke, dan sekarang saatnya kita mencoba Realme Buds Wireless untuk bermain game. Dan di sini sudah terlihat bahwa earphones juga sudah tersambung dengan perangkat smartphone dan saatnya kita mulai nge-game. Yuk! Walaupun Realme Buds Wireless ini sudah menggunakan Bluetooth dengan versi 5.0, namun ketiadaan kodek aptX yang dapat membantu dalam mengurangi delay audio menjadi salah satu kelemahan lain dari earphones ini. Dalam bermain game, masih saya rasakan delay yang cukup berasa ketika melakukan pergerakan alias melakukan step. Step dari lawan pun masih terasa cukup delay, sehingga ada sedikit kesulitan saat digunakan dalam memainkan game ini. Walaupun arah datangnya step masih bisa saya ketahui dengan cukup jelas.
Selain itu, dari segi mikrofon, suara saya dan kawan jelas terdengar sehingga cukup memudahkan untuk berkoordinasi dalam melihat pergerakan arah lawan. Dan nampaknya ini saja yang bisa saya ulas. Untuk kesimpulannya, kelebihan dari Realme Buds Wireless ini adalah build quality-nya cukup bagus, control button-nya cukup lengkap. Ketiadaan control button untuk on-off malah membuat saya lebih gampang untuk mematikan perangkat secara otomatis hanya dengan menyatukan kedua buah housingnya saja. Jadi untuk saya yang pelupa mematikan, ini sangat berguna sekali. Selain itu, earphones ini cukup musikal untuk mendengarkan musik di genre pop, jazz, dan akustik. Kekurangannya masih belum mendukung kodek aptX. Walaupun versi Bluetooth-nya sudah 5.0, tapi masih ada delay saat bermain game. Kurang cocok untuk mendengarkan musik di genre rock dan EDM. Tidak ada penutup di port charging-nya. Walaupun sudah bersertifikasi IPX4, namun tetap khawatir jika ada sedikit percikan air atau keringat yang masuk ke bagian port charging tersebut. Sekarang saatnya untuk V-Gadget Review undur diri. Sampai jumpa lagi di video review selanjutnya. Terima kasih dan see ya!